Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya. Sebelumnya saya dari perwakilan kelas 10-3 perkenalkan nama saya Yusuf Jaya. Perkenalkan nama saya Muhammad Alfairus. Saya akan mempresentasikan tentang kerajaan Medang Kamulan, sejarah kerajaan Medang Kamulan, kehidupan ekonomi dan sosial kerajaan Medang Kamulan, tokoh yang berpengaruh dari kerajaan Medang Kamulan. Indonesia seperti diketahui memiliki sejarah kerajaan yang sangat banyak di masa lampau. Kerajaan-kerajaan itu pun berasal dari agama yang berbeda-beda. Salah satunya adalah kerajaan Medang Kamulan yang merupakan kerajaan bercorak Hindu. Kerajaan Medang Kamulan ini pada awalnya adalah kerajaan Mataram kuno yang berkembang di Jawa Tengah. Letak kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Mataram kuno diketahui sempat mengalami perpindahan pusat pemerintahan. Kerajaan yang awalnya berada di Jawa Tengah pindah ke Jawa Timur hingga pada akhirnya menghasilkan kerajaan baru dengan nama Kerajaan Medang Kamulan. Oleh sebab itu, kerajaan ini juga dikatakan sebagai Kerajaan Mataram kuno Jawa Timur. Kala itu, Mataram kuno mengalami perpindahan ke Jawa Timur lantaran adanya bencana alam berupa letusan dari Gunung Merapi yang meluluhlantahkan pusat kerajaan mereka di Jawa Tengah. Adapun letak tepat dari kerajaan Medang Kamulan berada di sekitar muara Sungai Brantas yang dengan ibu kota Wutan Mas. Lokasi Medang Kamulan termasuk Nganjuk sebelah barat, Pasuruan Timur, Surabaya Utara, dan Malang Selatan. Sejarah kerajaan Medang Kamulan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Medang Kamulan pertama kali berdiri di Jawa Timur ketika Mataram kuno memindahkan pusat pemerintahannya dari Jawa Tengah. Nama Medang Kamulan berarti Medang adalah nama lain dari Mataram dan Kamulan berarti pada awalnya. Adapun kerajaan Medang Kamulan didirikan oleh Empu Sindok pada abad ke-10. Ia pun juga dijadikan sebagai raja pertama Medang Kamulan dan memimpin kerajaan selama kurang lebih 20 tahun, yakni mulai 929 Masehi sampai 949 Masehi. Kala itu, rakyat Medang Kamulan tersusun dalam sebuah hierarki atau susunan tertentu. Saat itu, kebudayaan yang berjalan di sana berkembang dengan baik dan masyarakat juga dibebaskan dari pajak supaya bisa memelihara bangunan suci. Di kerajaan ini sendiri dibuktikan dengan adanya sejumlah prasasti yang ditemukan di Jawa Timur. Dua di antaranya adalah prasasti Parada dan Anjuk Ladang yang disebut sebagai peninggalan dari Medang Kamulan, yang menunjukkan letak ibu kota kerajaan Medang Kamulan. Kehidupan ekonomi dan sosial kerajaan Medang Kamulan. Bidang ekonomi. Keadaan ekonomi dari kerajaan ini berjalan sesuai dengan letaknya yang berada di wilayah Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo. Ketika Medang Kamulan dipimpin oleh Airlangga, Medang Kamulan memiliki pelabuhan yang bernama Pelabuhan Hujung Galuh yang letaknya berada di muara Sungai Brantas. Pelabuhan Hujung Galuh itu pun dijadikan sebagai pusat perdagangan bahkan sampai level internasional. Oleh sebab itu, Medang Kamulan akhirnya mendapatkan penghasilan dari aktivitas pada pelabuhan tersebut. Selain itu, Airlangga juga membangun jalan yang menghubungkan antara pesisir dengan pusat kerajaan. Ia juga membangun waduk Waringin Sapta untuk irigasi sawah dan juga mencegah banjir. Kemudian Airlangga juga memberikan hak istimewa untuk pelabuhan Kembang Putih Tuban. Tak hanya memanfaatkan pelabuhan kerajaan ini juga mendapatkan pemasukan dari pertanian. Bidang agama. Sementara dari bidang agama, Medang Kamulan merupakan kerajaan yang dasarnya adalah beragama Hindu. Jadi ketika itu agama yang berkembang di kerajaan ini adalah agama Hindu, yaitu Hindu Wisnu dan Hindu Surya. Tokoh yang berpengaruh dari kerajaan Medang Kamulan. Terdapat beberapa tokoh yang berpengaruh selama Medang Kamulan berdiri, di antaranya adalah Empu Sindok. Empu Sindok tentunya menjadi salah satu sosok yang paling penting bagi Medang Kamulan, sebab seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pendiri dari kerajaan Medang Kamulan ardalalah Empu Sindok. Selain itu, Empu Sindok juga dijadikan sebagai raja pertama Medang Kamulan dengan dibantu oleh permaisuri Sri Wardani. Adapun Empu Sindok
juga mendirikan dinasti baru, yakni dinasti Istyana setelah dinasti Sanjaya dan Syailendra. Pusindok juga mendapatkan gelar Sri Maharaja Rakehino Sri Isyana Wikrama Dharma Tunggadewa. Raja Dharma Wangsa. Raja Dharma Wangsa adalah raja yang keempat dari Medang Kamulan. Sebelumnya kerajaan ini dipimpin oleh menantu Empu Sindok, yaitu Raja Lokapala, dan kemudian ada Raja Makutawangsa Wardana. Raja Dharma Wangsa adalah salah satu raja yang membuat kerajaan ini berhasil mencapai puncak kejayaannya. Di bawah kepemimpinannya, Medang Kamulan mampu menyaingi kerajaan Sriwijaya yang juga memiliki kebijakan politik luar negeri. Namun kesalahan dari Raja Dharma Wangsa adalah ketika menyerang kerajaan Sriwijaya, sebab Medang Kamulan justru mengalami kekalahan. Bahkan Raja Dharma Wangsa gugur karena serangan balik dari kerajaan bawahan kerajaan Sriwijaya. Airlangga. Airlangga adalah menantu dari Raja Dharma Wangsa. Ia sempat melarikan diri ketika Medang Kamulan diserang oleh bawahan dari kerajaan Sriwijaya. Airlangga sembunyi di hutan selama serangan terjadi, hingga pada akhirnya ia kembali dan merebut lagi kerajaan ini. Airlangga pun akhirnya dijadikan sebagai raja pengganti mertuanya dan diberikan gelar Rakai Halu Sri Lakeswara Dharma Wangsa Airlangga Teguh Ananta Wikramatunggadewa. Seperti mertuanya, Airlangga juga melakukan kesalahan ketika membagi dua kerajaannya. Maksud Airlangga membagi kerajaan Medang Kamulan menjadi dua sebenarnya baik, yaitu untuk menghindarkan dari perang saudara. Namun pembagian itu membuat Medang Kamulan justru mengalami kemunduran. Kala itu kerajaan dibagi menjadi dua, yaitu Jenggala yang dikuasai oleh Samara Wijaya dan Panjalu yang dipimpin oleh Mampajigarasakan. Alhasil pembagian itu justru membuat Medang Kamulan runtuh. Tercatat dari kami tentang kerajaan Medang Kamulan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.